Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para peserta kajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali bermajlis baik secara virtual maupun offline dalam rangka untuk mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang wabil khusus yang berkaitan dengan ilmu akidah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala yang disarikan dari kitab Thariqul Wusul ila Idahi Salasatil Usul, yang seperti biasa akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Ustaz Abu Idris Inggar Suprantara hafizahullah taala. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Inggar Suprantara hafizahullah di Rumah Tahfidz Syarah Sunnah Nabawiyah Jawah 6 Sidoluhur Gedean Seniman Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di siang ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Thariqul Wusul ila Idahi Salasatil Usul, dan kita sudah sampai pada dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala berkaitan perkataan Al-Imam Bukhari, yaitu babul ilmi qoblal qawli wal amal atau bab al-ilmu qoblal qawli wal amal. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzambik. Dari pembahasan seputar la ilaha illallah, ketahuilah tidak ada ilah yang disembah dengan hak kecuali Allah, dan mintalah ampun kamu terhadap dosa-dosa kamu. Itu diterangkan bahwa la ilaha illallah itu ada rukun, ada syarat, ada hak, ada kewajiban, dan ada mukamilat. Sebagaimana beliau telah menyebutkan, waqad dzakara ulama'una rahimahullahu ta'ala anna la ilaha illallah arkan wa syurutan wa huquqan wajibatin wa mukammilatin, bahwa pada kalimat la ilaha ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada hak-haknya, ada kewajiban-kewajibannya, dan ada yang menyempurnakannya. Dan khusus masalah rukun diterangkan farkanuha isnani, rukunnya ada dua, yaitu an-nafyu wal isbat. Sebagaimana Syekh Zaid al-Madkhali, beliau telah menadamkan li kalimatil ikhlasi ruknani human nafyu wal isbatu fahfathuma. Pada kalimat ikhlas la ilaha illallah ada dua rukun. Keduanya itu adalah rukun menafikan dan menetapkan, maka hafalkanlah, jagalah keduanya. Ini terakhir mah. Nafyu yaitu diambil dari la ilaha, penafian. Adapun nisbat itu diambil dari ucapan ilallahu, tidak ada ilah yang disembah dengan hak, itu nafyun. Isbatnya ilallahu, kecuali Allah Ta'ala. Kemudian
beliau, kita lanjutkan perkataan dari penjelasan dari Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Wa kama dzakaru laha arkanan faqad dzakaru laha surutan. Ya, sab'ah bal samaniyah murifat bitatabbu wal istiqra' minal kitab wa sunnah. Sebagaimana mereka telah menyebutkan padanya ada rukun-rukun, maka sungguh para ulama juga sudah menyebutkan padanya ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat. Ada syarat yang 7. Bahkan sebagian ulama menjelaskan, atau bahkan di sini syaratnya 8. Dan itu syarat diketahui dengan penelitian dan penyelidikan dari kitab dan sunnah. Beliau menyebutkan tentang syarat yang pertama, yaitu al-ilmu, yaitu mengilmui. Artinya mengilmui kalimat la ilaha illallah. Syaratul awal al-ilmu bimaknaha, yaitu mengilmui makna daripada kalimat la ilaha illallah. Yang demikian itu bahwasanya seorang hamba ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wajib baginya yajibu an yakuna aliman bimaknaha. Dia wajib mengetahui maknanya. Ya. Itu maknanya la ma'budu hakun ilallahu. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Dan pada setiap syarat dari syarat-syaratnya itu mesti ada lawannya. Jadi kalau lawan daripada mengilmui berarti adalah al-jahlu. Didduhu al-jahlu. Lawannya adalah bodoh tentangnya atau tidak tahu. Ya, karena seorang yang dia bodoh tentang makna kalimat la ilaha illallah, ya dia tidak akan mampu untuk dia tidak akan mampu untuk menerapkan ya, sesuatu yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Ya. Apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut tidak akan mampu untuk dia menerapkannya. Sehingga dikatakan apa? Ya. La yastati an yutbaqo madalat alaihi minal ilmi hatta ya'lama. Jadi tidak akan mampu untuk diterapkan apa yang ditunjukkan atau tidak mampu untuk yutbiko menerapkan apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut padanya berupa ilmu sampai dia mengetahui atau sampai dia mengilmuinya. Dari sinilah Imam Bukhari kemudian mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Itu sudah dibaca bab yang menjelaskan bahwa ilmu datang sebelum ucapan dan perbuatan. Dan juga dikarenakan keberadaan dari kalimat la ilaha illallah itu adalah dia asluddini wa qaidatuhu. Dia perkara mendasar dalam agama dan kaidahnya. Sehingga wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan itu untuk mempelajari rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Walaupun pada saat mempelajari itu dalam bentuk global. Ala sabilil ismalil wadih. Bentuk global yang jelas. Jadi sekedar mempelajari yang global saja itu ya, itu jelas kewajibannya gitu loh. Tentunya sebenarnya tidak sekedar global ya. Karena nanti rincian-rincian itu berkonsekuensi juga. Ada perkara-perkara yang butuh untuk manakala seorang terjatuh pada sesuatu atau mesti dia menghadapinya ya. Terkadang rincian itu
padanya sangat dibutuhkan. Sehingga dia tidak terjatuh pada sebuah kesalahan, lebih-lebih kesalahan akidah. Nah, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yakinu. Syartus tsani al-yakinu, yaitu yakin. Yang demikian itu bi an yakuna natiku bila ilaha illallah mukinan bima dalat alaihi minal makna. Wa huwa nafyu wal isbat. Yang demikian itu dengan orang yang mengucapkannya. Mengucapkan kalimat la ilaha itu dia meyakini pada sesuatu yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, makna-maknanya. Apa maknanya? Itu mesti dia tahu gitu loh. Ya maknanya di situ ada kembali kepada rukunnya yaitu dua, yaitu an-nafyu wal isbat. Menafikan dan menetapkan. Dan yakin itu lawannya adalah syak. Jadi kalau masih ada syak berarti belum yakin. Sehingga fala yajuzu an yasukkal muslim bima dalat alaihi kalimatul ikhlas min makna. Sehingga tidak boleh seorang muslim dia ragu. Dia ragu pada makna yang ditunjukkan pada kalimat ikhlas. Tidak boleh ragu. Dari sisi penafiannya tidak boleh ragu. Dari sisi penetapan juga tidak boleh ragu. Mesti diucapkan dengan yakin, diyakini dengan penuh keyakinan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Al-ayah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Mereka tidak ragu. Jadi tidak boleh ragu itu terhadap kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga syartus salis itu al-qabul, yaitu menerima. Ya, menerima. Yaitu menerima pada kandungan makna agung yang ditunjukkan pada kalimat tersebut. Ya diterima. Jangan kemudian ditolak. Penerimaannya itu disebutkan bisodrin munsarihin, dengan hati yang lapang. Mutmainatin, dengan hati yang tenang. Wa imanin amikin, dengan keimanan yang amik, ya, yang dalam. Bahwasanya apa yang ditunjukkan pada kalimat tersebut itu adalah pondasi agama ini, kaidahnya dan juga asasnya, pokok pangkalnya. Sementara didul qabul itu araddu. Lawan dari nerima itu adalah menolak. Ya. Dia menolak. Orang yang menolak itu terkadang bisa muncul dari orang yang yakin gitu. Yakin kalau yang dibawa benar, tapi ditolak gitu loh. Nah ini kalau sudah seperti itu jadi pembahasannya berkaitan dengan hidayah. Makanya kalau kita lihat ya, para Rasul alaihi wassalatu wassalam pada saat mendakwahkan kepada kaumnya itu mereka yakin bahwa yang dibawa Rasulnya itu benar gitu. Karena hujahnya itu sudah tegak. Sehingga mereka itu menolak ya karena hujah sudah tegak. Ya, karena hujah sudah tegak. Tapi mereka menolak.
Sehingga tatkala Nabi alaihi salatu wassalam ya, wajahahumun Nabi alaihi salatu wassalam bidakwah faraddu alaihi hadil kalimata. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam mengarahkan dakwah ini kepada mereka, mereka menolak kalimat ini. Ya karena i'tizazan bi ibadatil asnam wal ausan allati wajadu 'alaiha al-aba'a wal ajdad. Nah, mereka merasa mulia dengan ibadah kepada patung, pada berhala yang mereka dapati berhala-berhala tersebut pada bapak-bapak dan nenek-nenek mereka, pada leluhur mereka. Ya. Sampai terjadi perang di antara yang kemudian menerima, yaitu orang yang beriman bersama Nabi, dan para murid, ya, orang yang berpaling dari orang-orang kafir. Kemudian syarat yang keempat itu asyartu robe itu al-inqiyat, patuh, bimana al-khudu' wal istislam dohiran wa batinan lima'na alladhi dalat alaihi kalimatul ikhlas. Itu maknanya itu tunduk dan berserah diri, baik dohir maupun batin, menyerahkan diri dohir batin kepada makna yang ditunjukkan oleh kalimat ikhlas ini. Ya, sehingga tunduk di situ ada bentuk mengikatkan diri kepada ketaatan. Ya. Wadidduhu, yaitu lawannya itu adalah atark, yaitu meninggalkan. Ya, meninggalkan. Ini syarat yang keberapa? Syarat yang keempat. Kemudian syaratul khomis, syarat yang kelima, itu asidku, jujur terhadap kalimat ini. Wahuwa tasdiqu biha, yaitu membenarkan dengannya. Yaitu maknanya ketika kamu mengucapkan la ilaha illallah, wajib kamu itu jujur pada apa yang kamu katakan, dohir batin. Pada mengucapkan la ilaha illallah itu secara dohir batin itu jujur terhadap makna yang dikandungnya. Jadi bukan seperti perkataan orang munafik, mengucapkan la ilah tapi tidak jujur. Ya, mereka tidak jujur. Karena batinnya mereka mengingkari. Walaupun dohirnya secara lisan mengucapkan la ilaha illallah. Dalil tentang menunjukkan ala sidqika biha. Ya. Dimana engkau ini tufridu robbaka bikuli ibadatin maliyatin au badaniyatin au humama'an wahdah dunasiwa. Engkau menunggalkan Rob kamu pada setiap ibadah, baik yang sifatnya harta atau badan, atau yang keduanya secara bersamaan, semata-mata, tidak untuk selainnya. Sehingga para tatawajjah bil ibadati illa ilaih. Jangan kamu mengarahkan ibadah kecuali hanya kepadanya. Bagaimana Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbu telah memerintahkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Dia, Allah Ta'ala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah oleh kamu sekalian Allah dan jangan kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini cukup jelas. Dan masih banyak nas-nas yang lain. Ya, kita tidak perlu untuk karena itu sifatnya tambahan saja. Jika demikian makna asid itu an yakuna sodikan wa an yakuna musaddiqan bima dalat alaihi hadil kalimah al-atimah min makna. Jadi makna jujur di sini keberadaannya dia jujur di dalam mengucapkannya itu. Ya jujur secara zahir batin
seperti yang diucapkannya. Dan juga dia membenarkan. Dia membenarkan apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini, kalimat agung ini pada makna-maknanya. Jadi sodikon musodikon. Antakuna sodikon musodikon. Kamu itu jujur lagi membenarkan. Jujur pada saat mengucapkan la ilah dan kamu membenarkan terhadap kandungan makna kalimat la ilaha illallah. Itu makna asidku. Kemudian lawan daripada asidku itu adalah al-kadhib. Ya, kasoni kufari Quraisyin, seperti tindakan orang-orang Quraisy. Ya. Wallahu taala alam. Artinya kalau ketidakjujurannya itu misalnya contohnya orang kafir itu mereka wasaniyun kan, para penyembah, pengikut berhala. Artinya ja'alu ma'allahi ta'ala ma'budatin minal khosyab al hijarah wa tamathil. Mereka menjadikan bersama Allah itu sesembahan-sembahan berupa papan, batu, dan juga patung-patung, walatrahah makam. Yang mereka itu yatawajjahuna ilaihi bin nudur wa tabahih. Mereka mengarahkan kepadanya itu dengan berbagai macam nadar dan juga sembelihan-sembelihan. Nah, dari sini kemudian ada orang mereka itu yastaghitsuna biman fiha. Beristighosah dengan orang yang ada di situ, diyakini pada papan, pada batu, pada patung, pada makam, ya, seperti itu. Di dalamnya itu diterangkan yatlubuna yutlikuna alaihim al-awliya. Mereka memberlakukan padanya mereka itu para wali. Bijal bil masoleh, dalam mengambil kemaslahatan, dan dabil madar. Maka mereka itu akan menyesal dan khosiru. Khoba wa khosiru, rugi lagi menyesal. Abadatil Yahudu salasatan wa Nasara kadzalik. Yahudi itu mereka menyembah 3. Nasara juga demikian. Makanya ada pembahasan seputar masalah Trinitas. Ya, Trinitas. Dan Allah Ta'ala telah membantah mereka, mencela mereka. Dalika qauluhum bi afwahihim. Yang seperti itu adalah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Ya. Dan masih banyak ya penjelasan-penjelasan, tapi sudah cukup lah. Kemudian syarat yang ke-6 itu al-ikhlas. Yaitu ikhlas. Ya. Ikhlas itu lawannya adalah syirik. Badiduhu asyirku. Wal musyrik amaluhu batilun wa mardudun alaih. Amalnya itu batil dan ditolak padanya. Allah Ta'ala berfirman wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan apa yang mereka amalkan itu dari amalan-amalan yang ada, maka kami jadikan amalan mereka itu seperti debu yang ditiup angin, bertebaran. Tidak ada nilainya. Dan syarat yang ke-7 itu mahabbah. Lihadihil kalimah, itu cinta pada kalimat ini. Juga walima dalat alaihi minal makna, min makna. Juga yang ditunjukkan kalimat ini pada makna-maknanya itu apa? Itu juga cinta. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu syartus tamin, ini yang kadang ditambahkan, yaitu al-kufru bima yu'badu min dunillahi. Itu kafir dengan apa yang ditunjukkan, yang disembah selain Allah Ta'ala. Ya, kenapa? Itla wala, ya, itla wala illa bibaroin.
Karena kalau yang disembah selain Allah itu tidak ada wala, melainkan barok saja. Tidak ada loyalitas cinta, tidak ada. Yang ada hanya perlepasan diri. Makanya kafir dengan apa yang disembah selain Allah. Wa may yu'min billah atau wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa kafir terhadap taghut dan dia beriman kepada Allah. Sehingga di sini secara kesimpulannya kan mudah sekali. Wa'ui itu suruto asabata. Aku ulangi syarat yang 7 ala sabilil ismat. Ala sabilil ismal litahafud. Untuk bisa menghafal. Al-ilmu, al-yakinu, al-qabulu, wal-inqiyatu, was-sidku, wal-ikhlasu, wal-mahabbah, wal-kufru bima yu'badu min dunillah. Kalau di sini syairnya sedikit berbeda ya. Tapi kalau syair yang masyhur tidak cuma dari Syekh Zaid itu yang masyhur, para ulama banyak nukilnya itu ilmun yakin wa ikhlasun wa sidku kama mahabbatin wa qiyatin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi min al ausan qad uliha. Yang pertama ilmun yakinun, ilmu. Yang kedua yakin. Ikhlasun wa ikhlasun. Ilmun yakinun wa ikhlas wa ikhlasun. Wasitkuka ma. Dan yang keempat itu kamu jujur. Ma itu kan karena syair ya. Ma'a maksudnya. Mahabbatin wa ingkiyatin. Yang kelima mahabbah. Ya. Kemudian yang keenam mahabbah. Ingkiyat. 7 wal qabuli laha dan menerima. Dan ditambahkan yang kedelapannya wazida minuha al-kufranu yaitu kafir. Bima al-kufranu minka bima siwal ilah. Kamu kafir dengan apa yang selain ilah, selain Allah Ta'ala, minal ausani qad uliha, dari berbagai macam berhala yang benar-benar sudah disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai pembahasan kita di siang ini kaitannya dengan pelajaran yang kedua. Besok kita lanjutkan Darsus Tsalis, pelajaran ketiga. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Kalau tidak ada kita tutup. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Enggar atas ilmu yang telah disampaikan. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta kajian, baik peserta online maupun offline, yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui media tulisan, silahkan jika ada. Silakan. Mungkin pakai mic, Kurang keras. Mic-nya ada, Mati, habis baterai.
Awal Ustadz, Ya. Ana ingin lebih diperjelas lagi tentang kesimpulan dari rukun-rukun yang telah disebutkan tadi Ustadz. Rukun atau syarat? Syarat, 8 syarat. Itu kalau 8 syarat itu terkumpul pada sebuah syair ya. Jadi ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma. Jadi pada syair pertama itu sudah ada 4 ya. Pertama mengilmui la ilallah, mengilmui maknanya. Maknanya ada penetapan dan penafian. Penafian, penetapan. Artinya menafikan sesembahan selain Allah, menetapkan hanya Allah yang disembah dengan benar. Itu mengilmui. Kemudian meyakini. Setelah ilmu dan meyakini baru kemudian membenarkan. Otomatis seperti itu membenarkan. Ya. Apa ikhlas dulu? Ya. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidku kama. Jadi ilmu, kemudian yakin, kemudian ikhlas. Nah, nanti kalau ikhlas itu dimaklumi lah. Ya, ikhlas itu dia mantap, apa istilahnya, dia tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Kemudian setelah ikhlas itu membenarkan. Ya. Bukan benarkan. Ya benar sidku kama. Itu kan 4 ya. Benarkan. Kemudian mahabbatin wa ingkiyatin wal qabulilaha. Itu ada 7 tambahan 3. Mahabbah, cinta. Cinta pada kalimat la ilaha dan maknanya. Ingkiyat mengikatkan tunduk dan patuh terhadap kalimat la ilaha dan yang ditunjukkan padanya. Yang ke-7 itu qabul, menerima. Ya, itu 7 sebenarnya syarat itu. Karena yang 8 itu memang ada ditambahkan. Maka dikatakan pada syair yang selanjutnya wazida thaminuha, dan ditambahkan yang ke-8 itu al-kufranu minka, kamu, kekafiran kamu ya, bima dengan apa yang siwal ilah, ya, ilah yang selain Allah Ta'ala, minal ausani, berupa berhala yang benar-benar telah disembah. Jadi intinya 8. Ilmu, yakin, kemudian kalau urutan menurut syair loh, ikhlas, dan setelah ilmu, yakin, ikhlas, kemudian sidku, jujur, kemudian mahabbah, cinta, kemudian ingkiyat, tunduk, patuh, yang ke-7 itu qabul, yang terakhir kafir dengan yang disembah selain Allah. Kalau pada urutan Syekh Zaid itu ilmu, yakin, qabul, ingkiyat, sidku, ikhlas, mahabbah, dan al-kufru, kafir dengan apa yang disembah selain Allah. Kalau saya biasanya pakai yang syair tadi, ilmun, yakinun, ya, wa ikhlasun, wa sidku kama. Ya, pakai itu. Mahabbatin wa ingkiyatin wal qabulilaha, wa zida thaminuha, ya, al-kufranu minka bima siwal ilahi minal ausani qad ulliha. Saya biasanya pakai itu urutannya. Tapi kalau di ini sedikit berbeda. Nah, tidak ada masalah. Mau dibolak-balik juga tidak ada masalah. Demikian ya. Nah. Enggak, Bro? Enggak dengar. Kenapa? Enggak apa? Diambil barang di laran raya kalau nilainya di atas nisab, wajib ditakrif, diumumkan selama 1 tahun. Tapi kalau kurang dari itu, tidak perlu, diambil aja, tidak apa-apa, halal. Dan nisabnya 1/4 dinar ya. Jadi kira-kira 1 gram emas.
Karena 1 dinar itu sekitar 4, sekian gram emas. Enggak, itu 1 dinar sekarang berapa? Ya, 1 gram emas itu berapa? Tapi yang jelas ukurannya segitu nisab pencurian. Nisab pencurian. Tapi nisabnya itu apakah dikonversikan ke emas atau ke perak? Karena masing-masing punya nisab. Ya. Tapi biasanya yang masyhur emas ya pakai emas. Wallahu a'lam. Dan kalau melebihi nisab misalnya nemu 50 juta ya, itu mesti ditakrif gitu. Kalau tidak ditakrif langsung dipakai, itu terhukumi hukum pencuri, walaupun dia nemu. Ya, tapi tidak boleh dipotong tangan. Tapi hukumannya 2 kali lipat denda. Jadi misalnya dia nemu 50 juta nggak diumumkan. Ya, itu dendanya 100 juta. Ini 2 kali lipat. Yudha'af. Wallahu a'lam. Naam. Ya, meminta jabatan itu berlaku. Ya. Itu biasanya adalah orang-orang yang memang sebenarnya tidak punya kemampuan, kemudian dia minta jabatan. Itulah yang dikatakan tidak akan ditorong oleh Allah. Bagi orang yang tidak punya kemampuan, dia ditawari jabatan, kemudian dia dipaksa menerima jabatan, itu akan ditolong Allah. Tapi kalau dia meminta, niscaya tidak akan ditolong. Adapun kemudian sebuah perusahaan atau lembaga itu menawarkan pekerjaan, kemudian seorang daftar, itu beda lagi babnya. Ini bab muamalah. Tapi syaratnya bahwa orang yang ditawari itu, atau orang yang dia mencari pekerjaan karena ada penawaran pekerjaan, itu sesuai dengan kriteria yang disebutkan. Itu disebutkan Ibnu Qudamah. Tidak ada masalah itu. Hukumnya mubah saja. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam itu sempat ditawari punya jabatan melebihi seorang bendahara ya. Nabi Yusuf itu Masya Allah ya. Dia dikatakan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnil Karim. Nah, karena kemuliaannya itu luar biasa. Ini bantahan bagi Hizbiyun ya. Beliau itu kan mendapati penguasaan dolim. Kafir itu kan masih dolim gitu. Tapi pada saat beliau di penjara, beliau udah di penjara dengan apa? Dengan dindolimi kan, karena beliau nggak salah gitu. Tapi pada saat negaranya butuh penyelesaian, beliau yang menyelesaikan. Dan beliau tidak pernah dendam kepada yang memenjarakan, tidak pernah mencela yang dipenjarakan. Ya, ini politik yang paling bagus ini. Jadi tidak pakai pas beliau ini ditawari, beliau diberi ilmu oleh Allah, ilmu tata kelola keuangan, tata kelola tentang perbendaharaan negeri. Sehingga beliau pada saat ditawari, beliau minta pada bagian bendahara saja, karena beliau punyanya ilmu di situ, diberi oleh Allah. Ilmu tentang mengelola keuangan pemerintahan. Nah, kalau pemerintah sekarang misalnya ini membuka lulusan syaratnya S1 ini, dan daftar enggak apa-apa. Bukan artinya minta jabatan ini. Memang dia sudah pertama ada open recruitment gitu. Ada open recruitment. Beda kalau memang orang itu sebenarnya enggak ada seperti itu, enggak ada apa-apa, kemudian mbok saya dijadikan ini gitu. Itu beda lagi, itu minta jabatan. Minta jabatan. Ya.
Ya, dulu pernah saya punya murid itu ditawari untuk naik jabatan gitu. Dia karena tidak mau untuk minta jabatan. Padahal sebenarnya ada lowongan untuk mendaftar gitu. Jadi meningkat jabatannya. Dia alasannya, ya saya udah seperti ini ada apa. Ya. Tapi karena dipandang oleh lembaganya punya kemampuan dipaksa untuk mendaftar. Akhirnya diterima. Padahal yang daftar udah sampai 3-4 kali nggak keterima. Dia daftar 1 kali keterima, paling muda lagi. Ya itu enggak ada masalah, dia konsultasi, bagus enggak apa-apa. Enggak ada masalah itu. Ya. Makanya ada perincian pembahasan itu, sebuah pembahasan yang berkaitan dengan seperti itu mesti difahami dulu secara fikihnya gitu, sehingga tidak salah di dalam masukkan bab. Wallahu alam. Ya. Cukup insyaallah. Baik, apa masih ada pertanyaan? Ya. Mengajukan lamaran di perusahaan B. Dia boleh kalau dia batal, dia posisinya sesaat sebelumnya itu dia sudah memberitahukan kalau kemungkinan resign dan lain sebagainya, dan dia lepas sesuai dengan aturan yang disepakati sejak awal. Kadang di beberapa perusahaan itu dengan penalti gitu. Jadi bisa memang setelah keluar kemudian dia membayar penalti atau membayar sesuai kesepakatan, atau dia memang diberi izin, karena kadang dipekerjakannya itu dia terikat. Kadang terikat dengan pekerjaannya ya. Seorang itu sesuatu yang masgul la yusgul, sesuatu yang sedang tersibukkan itu tidak boleh disibukkan dengan kesibukan lain, kecuali kesibukan yang sebelumnya nggak gugur. Nggak digugur. Ya. Nggak gugur. Biasanya ada aturan-aturan ya, ada aturannya bagaimana gitu. Juga terkadang pada satu posisi tertentu di satu perusahaan itu, kalau ini pindah itu akan berefek kepada kerugian perusahaan dengan nilai tertentu. Ini biasanya ada penalti gitu. Ya, penalti. Maka dia mesti taati gitu. Ya. Tapi kalau pada posisi-posisi yang tidak penting gitu, tidak penting, kadang tidak ada kerugian. Kadang ya nanti udah keluar ya keluar. Ya, keluar. Tapi pada saat dia mendaftar itu dengan catatan bukan di saat jam kerja, pada saat kerja itu, dan bukan pula di saat bukan pula di kondisi di mana sebenarnya dia itu masih ada ikatan. Misalnya dia kerja minimal 5 tahun gitu loh. Ya, dia hendaknya dia batalkan dulu itu. Atau dia daftar tetapi sebelumnya sudah dikasih tahu kalau keterima di sana saya akan batalkan. Itu perusahaan tentu akan punya Tapi beberapa perusahaan itu, kalau yang kemarin saya pernah ada satu murid saya itu kerja jadi manajer dia. Dengan 4.000 karyawan di bawahnya. Dia konsultasi tidak kuat karena dia cuma di kantor sering hanya sekedar nemui rekanan-rekanan. Dia kerja di satu perusahaan garmen Korea kalau tidak salah. Itu ya ketemunya kalau di kantor ya cuma orang pakai rok mini dan yang lainnya gitu. Dia nggak kuat. Nggak kuat, akhirnya ingin resign gitu. Tapi penaltinya cukup gede gitu loh. Akhirnya dia, gimana Tat kalau saya tak nurunkan, nggak usah jadi manajer, jadi staff saja. Saya turun jabatan, nanti kalau keluar nggak ada penalti. Ya enggak apa-apa, tapi kamu ngomong dulu perusahaan. Gitu. Nah, dia kemudian ngomong, saya merasa berat jadi manajer, jadi staff saja. Akhirnya jadi staff, kerja staff, kemudian 3 bulan dia kemudian keluar.
Tapi keluar dengan, memang aturan-aturan perusahaan dia udah tahu, jadi tidak ada pelanggaran, tidak ada masalah. Bahkan waktu itu dia tanya, bagaimana kalau saya daftar di Pertamina tadi. Ya kalau memang kamu keluar dengan mendadak atau keluar dengan ini, itu tidak ada kok implikasi yang mesti berlaku, kesepakatan yang dulu di dalam apa tanda tangan waktu kamu kerja itu tidak ada, ya tidak ada masalah. Secara urfiah juga tidak ada masalah gitu. Insya Allah tidak apa-apa gitu. Tapi kalau kamu jadi manajer mesti beda gitu. Biasanya pada jabatan-jabatan tertentu. Kalau pada jabatan-jabatan yang yang bawah itu kadang paling cuma nanti dipotong gaji, gitu. Nggak datang sehari gitu, tahu datang dipotong gaji, tahu-tahu pindah gitu. Itu biasanya tidak begitu Nah, tapi ya sebenarnya itu kurang bagus secara amanah, itu nggak pas gitu, nggak pas. Ya, wallahu ta'ala. Tetap sebenarnya ya dia tempuh apa yang menjadi aturan dengan cara baik, mengundurkan diri dan yang lain sebagainya. Baru kemudian dia, jangan sampai kemudian dia menerima pekerjaan di saat dia ada. Tapi kalau misalnya pekerjaannya ada masalah, misalnya di kerjaan dari jam 7 sampai jam 11. Yang satu dari jam 3 sampai jam 4. Ya udah apa daftar tempat lain. Karena sifatnya tidak menyibukkan sesuatu yang sudah sibuk. Nanti kan al-masgul la yuskul dalam kaidah. Sesuatu yang tersibukkan, waktunya, tenaga, pikirannya sudah tersibukkan, itu tidak boleh disibukkan dengan yang lain. Kecuali dengan akad yang dirubah. Ya, paham ya? Khair, insyaallah. Apa masih ada? Cukup ya? Baik, kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada Ustadz Enggar atas jawaban yang telah diberikan, demikian pula kepada saudari-saudari penanya, sehingga kita bisa mendapatkan faedah tambahan di kajian pada siang hari ini. Dan para peserta kajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu penutupan. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara, demikian pula mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas, memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim di siang ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri taklim di siang ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.